Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami tentang menjual piutang atau factoring. Kelompok 4 terdiri dari 4 anggota, yaitu Rizky Aulia Putra, Rusika, Safero Jaya Benicio, dan saya sendiri Ulfia Safitri. Untuk pembacaan materi yang pertama tentang definisi dan manfaat factoring akan dibacakan oleh Rizky Aulia Putra. Baiklah, saya Rizky Aulia Putra akan membacakan A. Definisi piutang menjual piutang atau factory. Factory dalam bahasa ajang piutang atau piutang yang dialihkan. Menurut istilah, salah satu instrumen perdanaan jangka pendek di mana perusahaan dapat menjual piutang dagangnya dan perusahaan tidak dapat perlu menunggu piutang sampai jatuh tempo untuk mendapatkan kas. Apabila piutang yang dipinjam perusahaan tidak dapat dibayarkan, maka piutang yang dijadikan jaminan dapat digunakan untuk melunasi piutang. Yang B, manfaat factoring. Satu, bagi kalian A, jasa pembiayaan, yaitu peningkatan penjualan, kelancaran modal kerja. Ketiga, pengurangan risiko tidak dapat risiko terjadinya piutang. Yang B, jasa non pembiayaan, yaitu memudahkan penagihan piutang. Yang yang ketiga, yang kedua, efisiensi usaha. Yang ketiga, peningkatan kualitas piutang memudahkan perencanaan arus kas. Dua, bagi faktor diskon fee atau charge. Yang kedua, service atau cange. Yang ketiga, bagi nasabah, yaitu kesempatan untuk melakukan pembelian secara kredit, layanan penjualan yang lebih baik. Sekian yang saya bacakan, saya kembalikan. Untuk menjelaskan materi selanjutnya tentang jenis factoring atau menjual piutang akan dijelaskan oleh Rusika. Baiklah, jenis-jenis factoring. Yang pertama, berdasarkan pelayanan, di mana full service factoring. Anjak piutang ini memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun non-pembiayaan. Yang kedua, bulk factoring. Jenis ini memberikan jasa pembiayaan dan pengetahuan saat jatuh tempo pada nasabah, tanpa memberikan jasa lain seperti risiko piutang, administrasi penjualan, dan penagihan. Yang ketiga, maturity factoring. Pada dasarnya tidak diperlukan oleh klien, tetapi oleh pengurusan penjualan dan penagihan piutang, serta proteksi atas tagihan. Yang keempat, finance factoring. Jenis ini hanya menyediakan fasilitas pembiayaan saja, tanpa ikut penanggung risiko atau piutang tak tertagih. Yang kedua, berdasarkan penanggung risiko. Terbagi dari yang pertama, with resource factoring, di mana berkaitan dengan risiko debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Yang kedua, without resource factoring. Perusahaan anjak piutang menanggung risiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah dialihkan oleh klien. Yang ketiga, berdasarkan perjanjian. Terbagi dari satu, disclosed factoring. Pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur atau customer. Yang kedua, undisclosed factoring. Transaksi penjualan atas atau pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada debitur, kecuali bila ada pelanggaran atas kesepakatan pada klien, atau secara sepihak perusahaan anjak piutang menganggap akan menghadapi risiko.
Yang keempat, berdasarkan lingkup kegiatan. Terbagi dari yang pertama, domestic factoring. Kegiatan transaksi anjak piutang dengan melibatkan perusahaan anjak piutang, klien dan debitur yang semuanya berdomisili di dalam negeri. Yang kedua, international factoring. Kegiatan anjak piutang untuk transaksi ekspor-impor barang yang melibatkan dua perusahaan factoring di masing-masing negara sebagai ekspor factoring dan import factoring. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya tentang keunggulan dan kelemahan akan dijelaskan oleh Safero Jaya Benicio. Yang pertama yaitu keunggulan. Antara lain, A. Menurunkan biaya produksi. B. Membantu meningkatkan sumber kredit. C. Meningkatkan daya saing dari dunia usaha. D. Membantu peningkatan perolehan laba dari dunia usaha. E. Pengambil alihan resiko kerugian dunia usaha jika tagihan tidak bisa dicairkan. Yang kedua, kelemahan. A. Biaya relatif tinggi. B. Bisnis rentan risiko. C. Menurunkan reputasi. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya, yaitu tentang perhitungan biaya efektif dari sumber dana yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk menghitung perhitungan biaya efektif dari sumber dana dengan cara bunga nominal ditambah biaya terkait dibagi dengan pembayaran di muka, dikali dengan 1 tahun, yaitu 360 hari per periode kredit. Untuk menghitung bunga nominal, itu dapat dilakukan dengan persen bunga dikali total piutang dikurang biaya atau fee dikurang cadangan dikali periode kredit. Terus untuk nilai pembayaran di muka dapat dihitung dengan total piutang dikurang biaya penagihan dikurang cadangan dan dikurang biaya bunga nominal. Contoh pendanaan faktoring. Kegiatan pengalihan piutang dapat berupa jasa non-pembiayaan dan jasa pembiayaan. Jasa non-pembiayaan meliputi pengelolaan penjualan secara kredit, mulai dari investasi dan persetujuan penjualan kredit kepada pelanggan, serta administrasi penjualan, penagihan piutang, hingga pemberian proteksi dan resiko penjualan kredit. Jasa pembiayaan merupakan jenis pembiayaan dengan cara pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan yang berasal dari transaksi usaha. Pihak yang memberikan jasa non-pembiayaan akan menerima fee atau biaya, sedangkan pemberi jasa pembiayaan akan menerima bunga atau diskonto. Contoh perusahaan anjak piutang atau factoring di Indonesia, yang pertama, Aditama Finance. Aditama Finance ini adalah sebuah perusahaan pembiayaan yang menyediakan jasa anjak piutang atau menjual piutang dan sewa guna usaha atau finance lease. Perusahaan ini mampu memberikan bantuan untuk solusi pengembangan usaha. Yang kedua, SG Finance. SG Finance ini adalah sebuah perusahaan yang didirikan dari pengambil alihan PT Societe Generale Consumer Finance Indonesia, suatu lembaga keuangan dari Prancis, oleh perusahaan PT Mitra Cakrawala Internasional dan Winarman Halim pada tahun 2008 lalu. Perusahaan ini adalah perusahaan penyempurna dari seluruh bidang yang melakukan pengelolaan berbagai macam perusahaan pembiayaan yang sudah terkenal lainnya. SG Finance ini akan bersedia melayani pembiayaan pada alat berat,
dan sektor pertambangan, serta infrastruktur dan atau perkebunan. Kemudian PT IVS Capital Indonesia. PT IVS Capital Indonesia ini adalah perusahaan pembiayaan yang sudah bergerak selama 22 tahun di Indonesia. PT ini mampu memberikan pengadaan pada jasa leasing untuk jenis usaha kecil dan menengah serta pada bidang menjual piutang atau factoring. Kemudian PT Tifa Finance adalah sebuah perusahaan yang fokus pada sewa guna usaha, menjual piutang atau factoring, dan pembiayaan konsumen. Itulah hasil diskusi dari kelompok 4. Kalau salah dan janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.